Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan saat teduh bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau pada hari ini. Bersyukur buat penyertaan-Mu, bersyukur buat kasih setia-Mu, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau baca, kami mau renungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, terlebih lagi berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk sungguh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Puji Tuhan, sekali lagi salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, yang saya berikan judul Tuhan melihat. Sekali lagi, Tuhan melihat. Nats kita ambil dari Amsal 15 ayat 3. Sekali lagi, Amsal 15 ayatnya yang ketiga. Saya baca buat kita semua. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Sekali lagi ya. Amsal 15 ayatnya yang ketiga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Teman-teman, saya ada satu cerita. Ada seorang ibu memiliki 4 orang anak. Ya, ada 4 orang anak. Suatu saat ibu ini bersama dengan anak-anaknya pergi ke satu tempat. Kemudian di tengah-tengah perjalanan mereka, mereka jalan kaki. Mereka berjalan cukup jauh gitu ya. Mereka berjalan cukup jauh pergi ke suatu tempat, berjalan kaki.
ketika mereka tiba di satu tempat, di mana tempat itu adalah kebun apel. Ya, tentu saja kebun apel itu bukan milik mereka. Ibu ini merasa lapar sekali. Ya, ibu ini merasa lapar dan dia juga kasihan melihat anak-anaknya yang sudah mulai kelelahan, capek dan mulai lapar. Ya, singkat cerita, ibu ini mulai melihat sekelilingnya ya, kemudian dan di depan mata mereka ada kebun apel. Singkat cerita, ketika ibu ini melihat ada kebun apel, kemudian dia pelan-pelan masuk ke kebun apel tersebut. Nah, untuk masuk ke kebun apel itu ada 4 jalan ya. Ada yang arah utara, ada yang arah selatan, ada arah barat, dan ada arah timur. Nah, anaknya kan ada 4. Jadi, ibu ini memerintahkan anak-anaknya untuk menjaga jalan tersebut. Jadi ada satu di utara, ada satu di selatan, ada satu di barat, dan ada satu di timur. Oke, setelah itu dia perintahkan ke anak-anaknya, kalian jaga ya, kalian jaga jalan ini. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Oke, sudah diatur nih sama ibunya nih. Nanti kalau ada orang yang lewat, ya kamu kasih tahu ibu. Ya, supaya ibu tidak ketahuan kalau kita lagi mengambil apel milik orang lain. Oke. Setelah ibu ini selesai memerintahkan anak-anaknya ya, menempatkan pada posisi tadi ada di utara, ada selatan, barat, dan timur. Kemudian tiba-tiba dari keempat anak itu ngomong ke ibunya, Bu, ibunya ini udah tergesa-gesa ini mau ngambil buah apel ini. Bu, kenapa? Ada apa? Bu, kan masih ada satu jalan loh Bu yang belum kita jaga. Ibunya itu mikir, jalan ke kebun apel ini kan sudah kalian jaga semua. Ada 4 toh, jalannya kan kalian udah jaga semua. Ada arah tadi, ada arah mata angin kalian udah jaga semua nih. Mana ada jalan lagi? Nggak ada jalan di sini. Ini udah aman. Pokoknya kalau ada orang nanti tinggal kalian bersiul atau gimana lah caranya, kasih tahu ibu supaya ibu nggak ketahuan ya mengambil apelnya. Si anak ini bilang, Bu, ada satu lagi loh Bu, jalan itu loh yang belum kita jaga. Ibunya mulai bingung gitu ya. Bukannya hanya 4 jalan di sini, terus jalan mana lagi? Kemudian si anak ini menyahut ibunya, Bu, ada satu jalan lagi. Jalan menuju surga Bu belum kita jaga. Wah, teman-teman perhatikan semuanya. Anak-anak ini memberitahukan ibunya, Bu, ya kita udah jaga seluruh penjuru arah mata angin gitu ya. Tapi ada satu lagi jalan yang belum kita jaga. Jalan menuju surga. Ada jalan yang kita nggak bisa jaga Ibu. Ya. Artinya apa? Ada mata Tuhan yang melihat kita gitu ya. Ada mata Tuhan yang melihat kita. Sekalipun kita udah jaga kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Arah barat, timur, utara, selatan kita udah jaga sedemikian rupa. Mungkin kita merasa, saya safe ya. Tidak ada orang yang melihat. Sekali lagi, ada jalan menuju surga. Ada mata Tuhan yang memantau kita terus-menerus. Singkat cerita, dari cerita ini, ibu ini langsung mengambil tangan anak-anaknya gitu ya. Langsung dia menggandeng keempat anaknya. Ayo, keluar dari kebun ini. Pulang. Ya. Anak-anak, teman-teman semuanya, anak-anak inilah yang menyadarkan ibunya gitu ya. Sekali lagi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Teman-teman, yang pertama, apapun yang kita lakukan, sekali lagi, apapun yang kita lakukan, apakah hal itu baik ataupun jahat, sekali lagi, ingatlah mata Tuhan itu ada di segala tempat. Bukan berarti matanya Tuhan itu banyak, enggak. Tapi Tuhan itu bisa tahu apapun yang kita lakukan, baik itu jahat maupun baik. Tuhan tahu. Dia mengawasi kita setiap hari. Kalau kita melakukan hal yang baik, oke, Tuhan bilang kalau kamu melakukan hal yang baik ya kamu akan menuai hal-hal yang baik pula. Karena Tuhan lihat. Pelajaran apa lagi yang bisa kita petik dari cerita singkat tadi, cerita pendek tadi? Tuhan kita
Dia itu Allah Maha Kuasa. Dia Allah Maha Tahu. Oke? Dia ada dimanapun. Jadi sekali lagi teman-teman, mungkin kita berkata, wah, tidak ada orang yang melihat saya ini aman ini. Mungkin ya. Kita mengambil barang yang bukan milik kita. Kita melakukan hal yang jahat atau hal yang buruk atau hal yang kurang baik. Kemudian kita berkata, wah, saya aman ini. Tidak ada orang yang melihat saya ini. Kanan kiri sudah aman, depan belakang sudah aman. Hey, ingat, ada mata Tuhan yang melihat kita. Dia Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan bisa lihat semua. Ya, teman-teman, kalau kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha Tahu, saya mengajak teman-teman untuk mengundang Dia untuk datang dalam hatimu, menjadikan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat saya dan saudara. Sekali lagi, Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, Dia itu Allah. Buka hati kita untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, Tuhan itu melihat seluruh apapun yang kita lakukan. Baik buruk yang kita lakukan, Tuhan itu bisa melihat. Tentunya lakukanlah hal-hal yang baik, karena ketika kita melakukan hal yang baik, Tuhan melihat itu dan Tuhan membalasnya dengan hal-hal yang baik pula untuk saya dan teman-teman semuanya. Demikian saat teduh kita, renungan kita saat pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang melihat. Engkau Allah Maha Tahu. Baik atau buruk yang kami lakukan, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali melakukan hal-hal yang kurang baik, hal yang jahat, hal yang buruk. Tuhan, ampuni kami. Kami mau hidup kami setiap hari terus diperbarui oleh Tuhan. Karena hidup kami hidup untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.